Halo guys, balik lagi bersama dengan Redbeard Manhua. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi, lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 58. Cerita dimulai. Shin beralih di sebuah gazebo. Terlihat MC kita yang kini sudah berada di sebuah gazebo milik klan pedang bersama para petinggi klan pedang. Aku Jung Ho dari fraksi 3 Ramalan. Ujar salah seorang petinggi memperkenalkan diri kepada MC kita dengan hormat, yang kemudian lanjut berkata, meskipun mereka dari sekte yang berbeda, tetapi mereka bagaikan saudaraku sendiri. Boleh aku tahu namamu, kakak besar? Tanya Jung Ho. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Kakak besar, lalu lanjut berkata, panggil saja aku Noh Gahjang. Suatu kehormatan bagiku bertemu dengan kakak-kakak besar seperti kalian. Namaku Jung Moon, prajurit klan pedang. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Saud Jung Moon memperkenalkan diri. Yang kemudian lanjut berkata, bagaimana kau bisa bertahan melawan Dewa Iblis Metal Kekal? Apa kau tahu di mana lokasi anak-anak yang diculik oleh Dewa Iblis Metal Kekal? Apa yang jadi alasan Dewa Iblis Metal Kekal mengamuk? Kamu kan ya sangat merugikan klan bela diri kami. Dan juga, MC kita yang diberondong banyak pertanyaan dari Jung Moon berpikir dalam hati, ya elah, waktu mengerjakan misi lagi, tidak usah pakai seragam deh, jadi susah mengelabui mereka. Prajurit, jangan tergesa-gesa pada pria yang sedang terluka, saud Jung Ho. Maaf, karena masalah ini darurat, kita harus segera mencari tahunya. Ujar Jung Moon. Aku mengerti masalahnya karena hal ini terkait monster itu. Saud MC kita sambil berpikir dalam hatinya. Skenario yang aku rancang harus berhasil. Kemudian MC kita tiba-tiba menangis. Melihat itu, para petinggi dari klan pedang terkejut melihatnya menangis. Ujar MC kita sambil mengusap air matanya dan berpikir dalam hati, hanya ada satu hal yang harus kusembunyikan. Ada apa kakak besar? Apa sakit di tubuhmu kumat lagi? Tanya Jung Ho. Tidak, bukan seperti itu. Jawab MC kita dengan memasang wajah pura-pura sedihnya. Kemudian MC kita terdiam sejenak. Lalu lanjut berkata, aku mengingatnya dengan jelas. Mengingat apa? Tanya Jung Moon dengan terkejut. Sosok heroik mereka, saud MC kita. Kakak besar, tolong ceritakan pada kami sejelas mungkin. Ujar Jung Ho. Aku sendiri kehabisan kata-kata mengungkap kebrutalan hari itu, ketika kutemui binatang buas itu. Ujar MC kita. Para petinggi klan pedang terdiam sejenak menyimak MC kita. Kemudian MC kita berkata, setelah menerima perintah dari atasan, aku sedang mengawal anak-anak. Saat itulah aku temui binatang buas itu. Ahli bela diri rendahan sepertiku tidak mungkin mampu menghadapinya. Saat itulah para kakak besar muncul. Mereka langsung menyerang ketika melihat binatang itu. Lalu bagaimana? Tanya Jung Ho. Pertempuran itu dipenuhi darah yang berasal dari tinju sang binatang. Banyak yang tumbang oleh tinjunya. Meskipun mereka semua sangat mahir. Jawab MC kita. Seperti namanya, pedang memang tidak dapat melukai. Ujar salah seorang petinggi klan pedang. Jika pria itu dijuluki Dewa Iblis, maka aku tidak heran akan alasannya. Ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, jika mereka menyerang secara serentak, mungkin dapat menumbangkannya. Kami kehilangan regu berisikan 36 orang. Ujar Jung Ho. Sebanyak itu yang dihabisin sang binatang. Tanya MC kita yang pura-pura tidak tahu. Maksudmu, semua menghadapinya tanpa ragu? Jika sekte mereka tidak setingkatku, mereka seharusnya menghindari perlawanan. Ujar Jung Moon. Itu karena mereka punya jiwa ksatria, saud MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, mereka sama sekali tidak mundur. Karena mereka pasti tahu anak-anak masih berada di dekat kami.
Ujar Jung Ho yang mendalami cerita MC kita dengan sedih. Mereka tidak pernah menyerah. Andai saja tanpa mereka, kami semua pasti sudah tamat. Ujar MC kita dengan sedih. Memang benar, anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam peperangan bela diri. Ujar Jung Ho. Itukah sebabnya mereka menghadapi Dewa Iblis? Tanya salah seorang petinggi klan pedang. Berkat pengorbanan merekalah anak-anak berhasil diselamatkan. Lalu bala bantuan mulai datang, tapi hasilnya sama saja. Ujar MC kita. Kemudian mereka terdiam sejenak menyimak kesaksian MC kita yang bercerita. Lalu bagaimana denganmu yang tidak kabur? Tanya Jung Moon. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Pasti kau yang merasa paling curiga ya. Kemudian lanjut berkata, melihat mereka yang berkorban nyawa, aku pun merasa tidak boleh tinggal diam. Walaupun aku tahu, aku tak akan sebanding dengan binatang itu. Berkat sikap heroik merekalah yang bertarung sepenuh jiwa, diriku merasa ingin ikut membantu. Walaupun aku hanyalah prajurit rendahan, tapi aku tetap ahli bela diri. Dibanding membiarkan telur dipecahkan, setidaknya harus kutahan. Apakah keputusanku ini salah? Sama sekali tidak, keputusanmu sangat tepat. Saud Jung Ho, yang kemudian diikuti oleh orang pentinggi dari klan pedang yang berkata, aku tahu perasaanmu. Sebagai ahli bela diri, wajar seperti itu. Anda itu aku, pasti juga melakukan hal serupa. Walaupun memang tidak begitu membantu. Karena koordinasi hebat mereka, aku juga jarang punya kesempatan. Ujar MC kita dengan sedih. Yang kemudian lanjut berkata, kalau tidak salah, ada pria yang bernama Kak Yuk di antara mereka. Yuk. Benar sekali, Saud Jung Ho yang terkejut. Pedang Kak Yuk itu diselimuti oleh tenaga dalam yang luar biasa. Orang amatir sepertiku pun merinding melihatnya. Ujar MC kita. Itu adalah bela diri berpedang Yuk ciptaannya sendiri. Pedang sekali tebas, saud salah seorang petinggi. Serangannya lah yang pertama kali melukai tubuh Dewa Iblis. Setelah itu, Dewa Iblis pun mulai melemah. Ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, aku juga berlari mendekat dan terkena hantamannya. Tapi aku melihat kakak besar yang tersisa membunuh Dewa Iblis dengan pedangnya. Jadi begitu yang terjadi. Dia menaklukkan orang itu mewakili Murim, sungguh rekan-rekan yang malang. MC kita terdiam berpura-pura sedih mendengarnya. Dan kemudian berpikir dalam hati, meskipun sama saja aku yang membunuh mereka sih. Aku takkan bisa lupa, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, aku takkan melupakan mereka hingga akhir hayat. Kemudian Jung Ho berdiri dari duduknya. Lalu menghampiri MC kita dan menggenggam tangan MC kita. Lalu lanjut berkata, terima kasih, karena telah memberitahu kami. Tidak perlu sungkan, aku justru kecewa, karena hanya aku seorang yang selamat, ujar MC kita. Tidak, kau justru hebat bisa selamat. Momen-momen terakhir teman kita tidak akan terceritakan tanpa adanya dirimu, ujar Jung Ho, yang kemudian lanjut bertanya kepada Jung Moon. Apa kini kau puas, ahli siasat? Maaf, aku terbawa emosi. Aku hanya penasaran kenapa hanya dia yang selamat meskipun banyak pendekar yang gugur, jawab Jung Moon. Seharusnya diriku saja yang berkorban saat itu, saud MC kita yang pura-pura sedih. Tidak, niatmu saja sudah cukup hebat karena rela berkorban demi orang lain. Kau adalah senior yang hebat, ujar Jung Ho. Kakak No, maafkan aku. Semuanya akan terkuat lebih jelas ketika Dewa Iblis kembali sadar, jadi maafkan ketidaksabaranku, ujar Jung Moon. Apa maksudmu? Bukankah monster itu telah tewas? Tanya MC kita yang terkejut. Tidak, dia hanya sekarat, jawab Jung Moon. Semuanya akan berakhir jika dia berbicara, pikir dalam hati MC kita yang geram. Yang kemudian lanjut berkata, kau harus membunuhnya. Monster itu harus dibinasakan. Kemudian beberapa saat waktu berjalan, terlihat para petinggi klan pedang saling berdiskusi di gazebo itu. Sedangkan MC kita masih berpikir dalam hati, monster berengsek itu belum tewas. Berkat suasana yang mendukung ini, mungkin perkataannya tidak akan terlalu digubris.
tapi masih belum pasti. Kemudian MC kita lanjut bertanya, di mana monster itu? Tidak perlu risau, dia ditahan dalam lokasi yang aman. Jawab Jung Moon. Tidak ada yang lebih aman selain membunuhnya. Jika dia memiliki kesempatan kabur, ujar MC kita yang belum selesai berkata. Kemudian disela oleh Jung Ho dengan berkata, tidak perlu khawatir, saraf lengan dan kakinya telah dipotong. Mendengar hal itu, MC kita berpikir dalam hati. Jika dia dimanfaatkan oleh suatu sekte, justru lebih membuatku gelisah. Ada banyak hal yang ingin kami ketahui, terutama lokasi persembunyiannya. Kita harus membakar seluruh koneksinya, bahkan sampai akar-akarnya. Ujar Jung Ho lagi. Boleh ketemui dia? Tanya MC kita. Menemui dia? Tanya Jung Ho yang tidak mengerti maksud MC. Mungkin dia bisa lebih terbuka setelah melihatku yang dikenalnya. Kita bisa sekaligus mengorek petunjuk. Ujar MC kita. Itu ide yang bagus. Setelah mereka bertikai, Dewa Iblis pasti punya amarah pada prajurit Noh. Saud Jung Moon. Tepat sekali. Dia pasti akan banyak bicara, bahkan ku yakin ingin mengkambing hitamkan kita. Ujar MC kita. Mendengar semua itu, para petinggi klan pedang pun terdiam. Aku hanya takut traumamu akan kembali. Ujar Jung Ho lagi. Tidak usah memikirkannya. Kita punya urusan yang lebih penting. Meskipun dia seperti monster, tapi dia pasti punya harga diri sebagai ahli bela diri. Saud MC kita. Kemudian Jung Ho dan Jung Moon saling menatap diam mendengar hal itu. Lalu MC kita juga menatap diam sambil berpikir dalam hati. Aku harus membunuhnya selama tidak sadar. Shin beralih di kediaman Tanggung Gang. Sama dengan si keparat itu, Gun Jun menantangku berperang kan? Tanya Tanggung Gang yang mendapatkan laporan dari bawahannya. Benar, Tuan Mudalah yang pertama memancingnya. Jawab bawahannya. Kemudian Tanggung Gang melempar tempat kuas di dekat bawahannya dengan emosi. Lalu lanjut berkata, apa kau mau bilang, aku harus mundur? Tolong tahan amarah Anda. Bukan hanya master ketiga, tapi pikirkan juga pendopo lain, terutama pendopo naga terbang dan naga halilintar. Tanpa dukungan mereka, master besar pasti akan dirugikan. Saud bawahannya. Orang-orang tua keparat, seharusnya mereka digantikan saja. Ujar Tanggung Gang. Beberapa saat kemudian seseorang tiba-tiba memasuki ruangannya. Salam, Master Gun Oh. Ujar bawahan Tanggung Gang yang memberikan hormatnya. Melihat kedatangan Tanggun Oh, Tanggung Gang bertanya, apa perlumu ke sini? Sambil melirik bawahan Tanggung Gang yang bersujud hormat, Tanggun Oh berkata, kau masih belum berubah, kakak kedua. Kakak kedua? Siapa lagi yang ada di atasku? Tanya Tanggung Gang. Maaf, kebiasaanku sulit diubah. Jawab Tanggun Oh. Kau terlihat menyebutkannya secara sengaja. Saud Tanggung Gang. Maka sebagai yang tertua, tolong jagalah keseimbangan. Berhentilah berseteru dengan kakak Gunjung, ujar Tanggun Oh. Jangan sok spesial, mentang-mentang ayah di pihakmu. Sampaikan perlumu kemari dan pergilah. Saud Tanggung Gang. Kau pasti sudah tahu tentang keributan Dewa Iblis. Beliau menyuruhmu lebih berhati-hati. Ujar Tanggun Oh. Bukankah sudah kulakukan? Saud Tanggung Gang. Kakak, meskipun beliau jarang keluar, tetapi melihat dan mendengar segalanya. Ujar Tanggun Oh. Baiklah, pokoknya apapun ku perbuat, tidak akan menuruti standar ayah. Saud Tanggung Gang. Kakak, paman berkata, ujar Tanggun Oh yang belum selesai berkata. Kemudian disela oleh Tanggung Gang dengan berkata lantang. Ku bilang, aku mengerti. Pergilah. Kemudian Tanggun Oh memberikan hormatnya dan melangkah pergi. Melihat Tanggun Oh melangkah pergi, Tanggung Gang berpikir dalam hati. Ketika aku menjadi kepala, orang ini harus kuusir terlebih dahulu. Semakin lama, dia semakin merasa derajatnya tinggi. Master besar, panggil bawahannya. Apalagi? Tanya Tanggung Gang. Kita kekurangan uang.
Untuk mengumpulkan orang, kita membutuhkan uang, ujar bawahannya. Emang pergi kemana uang kita? Bukankah orang kita menyumbangkan banyak? Tanya Tang Gungang. Seperti yang dahulu saya laporkan, pendapatan dari Baru dan tokoh lain sedang menurun. Setelah hilangnya kepala Un yang mengelola para bandit. Jawab bawahannya. Kepala Uhen masih belum ketemu? Tanya Tang Gungang. Iya, ada kemungkinan beliau telah tewas. Jawab bawahannya. Mungkin itulah pihak Gunjun, ujar Tang Gungang. Memang patut dicurigai, saut bawahannya. Kita harus terus mengawasinya, ujar Tang Gungang lagi. Mungkin juga pendopo naga bela diri, karena beliau adalah mertua Gunjun, saut bawahannya. Masih belum tentu, karena pendukung pendopo cukup cuek, imbuh Tang Gungang. Yang kemudian lanjut berkata, situasinya bisa selalu berubah. Seiring ayah bertambah umur, mari kita lihat sampai kapan keempat naga pura-pura cuek. Saya mengerti, saut bawahannya. Tang Gungang terdiam sejenak berpikir, lalu lanjut berkata, tapi kita perlu membuat bar dan toko-toko berada dalam kendali kita lagi. Temukanlah orang yang cocok untuk mengelolanya. Bagaimana jika, saut bawahannya yang belum selesai berkata. Kemudian disela oleh Tang Gungang dengan berkata, kita hanya merebut kembali hak kita. Apa perlu mengelola bisnis gelap juga? Tanya Tang Gungang lagi. Tidak perlu, saya akan mengatasinya. Saut bawahannya dengan lantang. Mau Gunjun atau pendopo naga beladiri, pancinglah mereka. Kita pasti bisa menemukan petunjuk. Ujar Tang Gungang lagi. Shin beralih ke wilayah klan Pedang. Di suatu tempat di wilayah klan Pedang terlihat sebuah goa. Dan terlihat MC kita memasukinya dengan sebuah obor sebagai penerangnya. Saat berjalan di dalam goa, MC berpikir dalam hati, apa kalian punya orang yang bisa membuka mulut monster itu? Kemudian MC kita teringat saat berbicara dengan petinggi klan Pedang dengan berkata, aku pasti akan membuatnya bicara. Bukankah pertama-tama kita juga harus menemukan keberadaan anak yang hilang? Kemudian kembali saat MC kita berjalan di dalam goa sambil berpikir dalam hati, bagaimana caraku membunuhnya? Mereka akan mencurigaiku jika ku bunuh dia di sini. Beberapa saat kemudian terlihat jeruji besi yang terlihat di dalam goa seperti sebuah penjara yang kokoh. Dan saat MC kita berjalan mendekatinya dengan cahaya obor sebagai penerangnya, terlihat orang aneh yang sekarang kita tahu sebagai dewa iblis metal kekal tersenyum menyambut MC kita dengan terkapar di tanah akibat saraf tangan dan kakinya telah diputus oleh klan Pedang. Pemandangan yang menyedihkan. Jika kau mati saat itu, kita berdua bisa sama-sama tenang. Ujar MC kita yang melihat dewa iblis metal kekal. Apakah itu benar? Jika kau meraih tanganku, kita berdua sama-sama senang. Ujar dewa iblis metal kekal. Omong kosong. Walaupun harus mati, aku takkan pernah menerima tawaranmu. Jawab MC kita. Kau sungguh munafik. Kau adalah orang yang memanfaatkanku melenyapkan 36 orang. Ujar dewa iblis metal kekal. Tutup mulutmu. Tidak akan ada yang percaya omonganmu. Saut MC kita yang sedikit geram. Itulah faktanya. Ku yakin sudah ada orang yang mencurigai dirimu. Ujar dewa iblis metal kekal. Kemudian MC kita tiba-tiba teringat dengan salah satu petinggi klan Pedang Junmun. Orang yang licik tidak hanya satu atau dua orang, kau pasti akan segera bernasib sama denganku. Ujar dewa iblis metal kekal. Apa maksudmu? Tanya MC kita. Aku memberi mereka sesuatu untuk dipikirkan. Ujar dewa iblis metal kekal. Mendengar hal itu, MC kita berpikir dalam hati, dia memang harus kubunuh. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan episode berikutnya dan membuat channel ini semakin berkembang. Sekian dari Mimin, and see you next time.